Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Kita mulai aja kuliahnya ya. Oke, sorry. Oke, ups. Save dulu. Oke, tutup dulu bentar. Kita akan coba. Ini percobaan hari ini percobaan banget. Kita akan nyoba. Cuman saya rada nggak berani nih. Takutnya zoomnya putus sebenarnya. Sebenarnya saya pengen nyoba memprogram si siapa namanya ESP8266, bukan Arduino yang ini. Kita akan coba programming itu. Cuman tadi saya lihat dia konflik dengan software yang buat ngerekam layar. Jadi saya rada ngeri-ngeri sedap nih, karena bisa putus. Karena bisa putus, saya akan coba cara lain dulu bentar. Nih, kita akan coba programming Arduino, cuman online. Jadi nggak secara offline ya. Arduino, oke ini. Ini ada Tinkercad, ada apa lagi tadi? Ini bisa. Mana lagi? Nih, Walkwi. Ada Tinkercad, ada Walkwi. Terus saya lupa Tinkercad akun saya apa ya? Aduh, lupa. Oh, coba pakai Google aja dah. Mudah-mudahan bisa masuk. Walkwi sign innya mana? Sign in saya. Udah lama saya nggak pakai, jadi lupa nih sebenarnya kondisinya. Ini sign in Google. Oke, jadi ini Walkwi dan oke bisa masuk. Saya harus masuk pakai Google saya. Lanjut. Oke, saya punya ada dua web. Continue. Satu Tinkercad, Tinkercad, tinkercad.com. Satu lagi Walkwi. Dua-duanya bisa kita pakai untuk simulasikan program Arduino. Cuman yang ada di samping saya ini adalah ESP8266 mini. Coba saya lihat gambarnya dulu. Wush. Nah, ini dia makhluknya. Ini ada di samping saya sekarang. Kondisinya udah disambungin ke apa sih namanya? USB. Jadi ini saya colokin USB yang tipe B apa-apa gitu ya. Sudah nyambung dan sudah terdeteksi. Kalau saya jalanin Arduino bisa jalan sih sebenarnya. Untuk mendetek, kalau di Linux buat ngelihat dia sudah terdeteksi atau belum, saya bisa masuk ke shell. Saya kasih lihat aja caranya. Cuma nanti buat supaya aman dulu kita, saya akan pakai ini ya, TTY. Oh, sorry, ke halangan. Ini dia makhluknya. TTY USB 0 itu yang nyambung sama si ESP8266. Oke. Jadi ini murah, harganya sekitar 25 ribuan lah kira-kira. Jadi masih oke lah, beli 1 biji, 2 biji buat mainan masih oke banget. Nggak usah makan 2-3 hari. Nggak makan siang 2-3 hari, puasa dulu, puasa Senin Kemis. Udah gitu ditabung buat beli yang ini 1 biji, oke. Terus paling kita butuh beli sensor sedikit. Tanpa sensor juga kita bisa mainan dengan yang ini. Jadi untuk belajar main-main cuman modalnya murah banget sih sebenarnya. Oke, jadi ini posisinya ada di samping saya. Cuman tadi saya lihat Arduino-nya konflik dengan rekaman layarnya. Jadi saya agak tidak berani nih sekarang buat ngerjain yang itu. Oke, sekarang kita akan coba pakai Walkwi atau pakai Tinkercad. Untuk pertama kali kalau kita main Arduino sebenarnya bisa nanti semuanya bisa kita lihat di sini ya.
Di tempat kuliah boleh, di wiki saya juga bisa. ESP8266. Cara berpikir salah. ESP8266. Wah, nggak bisa dia pakai Wemos. Nah, ini Wemos. Jadi cara berpikirnya baik Arduino maupun Wemos atau ESP8266 sama. Cuma nanti pinnya agak beda. Pin-pinnya beda sedikit, programmingnya hampir sama. Oke. Nah, cuma di sini kalau pertama kali kita ngoprek, biasanya saya akan ngeblink, nyalah matiin lampu. Jadi saya tempel lampu di pin yang nomor berapa, terus nanti low, high, delay 1 detik, delay 2 detik, delay berapa detik, kemudian nyala mati. Jadi lampunya nyala mati. Dengan cara itu kita bisa tahu apakah program kita bisa berhasil dengan baik nggak ngomong dengan si alat ini. Jadi cara pertama yang biasanya saya lakukan buat mainan dengan makhluk ini adalah saya tempelin lampu, bikin dia nyala mati. Itu yang cara pertama. Programnya cuma seperti ini. Oke, saya bacain programnya ya pelan-pelan. Saya gedein biar enak lihatnya. Jadi ini ada 2 bagian. Bagian setup sama bagian loop. Loop artinya dia muter terus. Setup adalah bagian pertama yang buat ngeset pertama. Di bagian setup ini ini terlalu gede ini. Jadi nah ini lebih enak lihatnya. Di bagian setup ini kita cuma ngeset, kalau kebetulan untuk hal yang ini kita ngeset cuma satu hal. Jadi kita ngeset untuk pin D2 kita set sebagai output. Kemudian kita set D2 low, artinya lampunya akan mati. Terus kasih delay 1 detik, 1000 milisecond ini ya. 1000 milisecond. 1000 second ya. Lama banget ya. Salah nih, 1000 milisecond salah nih. Oh, wait a second. Jadi tunggu 1 detik. Kemudian kita kasih high, dia tegangan 5 volt. LED akan nyala, kemudian kita tunggu lagi 2 detik. Delay 2000 milisecond berarti 2 detik. Jadi delay 1 detik, 2 detik. Jadi cuma gitu aja programnya. Set D2 output, low, high, low. Jadi ini yang pertama ya biasanya. Nah, kemudian kita bisa juga, saya biasanya akan yang ini yang kedua yang biasa saya painin adalah saya pasangin potensio itu potensiometer. Ini bentuknya kayak gini. Saya biasanya beli di toko online, tapi terlalu murah nanti kalau beli, jadi harus beli banyak beli ini beli itu. Soalnya ini kalau potensio sendiri paling harganya cuma 1.000-2.000 perak. Ini murah banget harganya, cuma 1.000-2.000 perak. Tapi intinya ini ada 3 pin, ada 1, 2, 3 pin. Jadi ini biasanya saya kasih salah satu jadi ujung-ujungnya dikasih ini, kalau kita lihat rangkaiannya kayak gini isinya. Jadi ini bisa dikasih 0, di sini kasih 5 volt. Nah, yang 2 ini, pin nomor 2 yang tengah, dia bisa tegangannya bisa berubah-ubah antara 0 5 volt. Nah, 2 ini dimasukin ke pin analognya punya ESP8266. Kebetulan di ESP8266 cuman punya, oh, suara saya nggak kedengeran ya? Walah, suara saya nggak kedengeran tadi ya, minta maaf. Saya gedein volumenya, mudah-mudahan bagus nih kedengeran suaranya. Oke. Saya ulang lagi. Ini saya tutup dulu. Jangan tutup dulu ya, di minimize dulu. Jadi saya mau nyoba untuk ngasih lihat cara programming ESP8266 atau Arduino. Cuman yang ada di samping saya sekarang adalah ESP8266. Ini makhluknya. Bentar, kita lihat dulu aja. ESP8266. Oke. Saya kasih lihat image-nya. Ini dia makhluknya.
Kalau kita beli di online, kondisinya kayak gini. Ini ada lubang, nggak ada pinnya, tapi dia nyediain pinnya, jadi biasanya harus disolder dulu. Nah, ada yang udah dikesolder belum ya? Jadi kondisinya gini kalau kita beli lepasan seperti ini. Nah, udah gitu kita solder. Nah, perhatiin di sini ada yang pinnya, ada yang pin cowok aja, ada yang gabungan cowok cewek, ada yang cewek doang. Yang ini pin cewek nih, sebenarnya ini pin cewek, yang ini pin cowok. Sorry ya, ngomongnya cowok cewek. Jadi yang ini campuran, dia bisa cowok bisa cewek sekaligus. Dari sebelah sini dia jadi cowok, dari sebelah sini jadi cewek, kira-kira kayak gitu. Oke, karena nanti kita harus nyolokin kabel. Kabelnya warna-warni gitulah. Ntar kalau mau beli apa ya, kabel konektor, kabel jumper lah, jumper Arduino. Sorry, nih, jadi kita beli kabel seperti ini. Ini adalah kabel jumper cowok, ini cowok, ini cewek. Kabel jumper cowok, ini cewek. Jadi nanti kita belinya sesuai dengan pin yang kita pakai. Saya biasanya kalau nyolder si ESP8266 ini, saya pakai yang double. Jadi bisa cowok, bisa cewek. Jadi ini jadi nggak jelas dia. Kadang-kadang bisa cowok, kadang-kadang bisa cewek. Dia bisa cowok cewek sekaligus. Kalau yang ini cewek aja, yang ini cowok aja. Gitu ya, disolder. Nah, yang seru adalah nyoldernya. Perhatiin ini pinnya dempet-dempetan loh. Jadi nyoldernya harus hati-hati, jangan sampai satu sama lain. Ini korslet semua kalau satu sama lain. Apalagi kalau nyoldernya plus sama ground kita solder, wah meleduk alatnya ntar. Nah, kemudian di sini kalau dilihat pin-pinnya ada nama-namanya. Jadi ini 3,3 volt masuk di sini. Di sini ada reset, ada analog 0 masuk sini, A0, ada D0, D5, D6, D7, D8. Di sini TX, RX, D1, D2, D3, D4. Ground ini apakah udah mulai ya? Sudah. Suaranya, sorry suaranya. Saya belum unmute dari tadi ya. Minta maaf. Ulang lagi. Biasa, kelupaan dosennya. Dosen kelupaan, terlalu semangat. Saking semangatnya tidak di unmute. Oke, diulang lagi ya. Jadi hari ini saya rencananya mau ngasih lihat teknik programming si Arduino. Oke. Cuman yang ada di depan saya bukan Arduino, yang di depan saya adalah ESP8266. Ini makhluknya bisa dibeli, harganya sekitar 25.000. Ini makhluknya seperti ini. Kalau Anda beli di online, harganya sekitar 25.000, 30.000. Rugi kalau cuma beli alat ini doang, soalnya ongkirnya kan sekitar 10.000 perak. Jadi rugi. Saya biasanya patok sampai dapat 10.000 perak, 100.000. Jadi ongkir 10.000, 90.000 buat alat. Jadi 25.000 nanti saya beli potensio, beli beli lampu LED, beli kabel jumper segala macam. Udah masuk semuanya, nanti kita bisa solder. Jadi kira-kira kayak gitu. Atau kalau mau di lab ada sih sebenarnya, di Anin kalau nggak salah ada. Tapi buat ini ya, buat ngoprek di kampus. Tapi kalau saran saya mendingan belilah ginian, orang nggak mahal-mahal amat, atau pinjam sama temen. Nah, kalau beli kondisinya cuman PCB seperti ini, ada lubangnya, kita harus colokin pin-pin itu ke dalam. Nah, ini yang ESP8266. Kalau kita lihat yang penting di sini, ini ada pin D0, D1, D2, D3 sampai D8. Kemudian ada pin A0. Jadi kalau yang pin D itu tegangan yang bisa masuk 0,5 volt, 0,5 volt langsung. Kalau yang A bisa masuk tegangan yang bisa masuk 0, 0,1, 0,2, 0, jadi bisa tegangannya bisa macam-macam naik turun kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang ESP8266 A-nya cuma ada satu biji, A0 doang. Nah, kalau kita bandingin sama Arduino. Oke, ini dia. Ini A-nya ada banyak nih, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Jadi Arduino punya lebih banyak analog inputnya lebih banyak.
Dan D-nya juga lebih banyak, dia sampai D13. D0, D1, D2 sampai D13. Jadi dia punya inputnya banyak, analognya banyak. Yang masalah dengan Arduino adalah bedanya sama ESP, di sini ada Wi-Fi-nya nih. Ini antena Wi-Fi. Jadi yang bentuknya apa ya? Kayak kotak-kotak kayak gini, ini antena Wi-Fi. Ini ada tulisan Wi-Fi. Jadi yang ESP ada Wi-Fi-nya, Arduino nggak ada Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya kita harus beli lagi card Arduino, harganya sekitar 100.000 perak. Jadi Arduino Wi-Fi atau Ethernet, ini tambahan bentuknya. Nah, kita harus beli lagi card Wi-Fi-nya, harganya 100.000 rupiah. Jadi kalau saya nggak rekomen akhirnya Arduino. Saya lebih baik kalau ngoprek mendingan pakai SP826 yang udah ada Wi-Fi-nya sekaligus. Jadi kira-kira ini mah modulnya punya siapa nih? ESP ya? Nih jadi modulnya buat Arduino. Oke. Ini ada Wi-Fi. Terus cara nyoloknya seperti ini. Ini ESP8266 dipakai sebagai Wi-Fi buat Arduino. Kurang kerjaan. Kalau gue mendingan Arduino-nya dibuang pakai ESP doang. Cuman konsekuensi ESP cuman punya analog. Nah, praktek pertama, waktu pertama kali kita main, ini saya kasih gambaran dulu apa yang akan dikerjain ya, tapi ini waktunya sempit, jadi saya mungkin cuman bisa ngasih lihat 1 atau 2 biji aja. Waktu pertama kali main, saya biasanya akan, ini apa, ada ini ada D1, ada D2, saya biasanya masukin ke lampu LED, ke salah satu, D1 boleh, D2 boleh, masukin terus dikasih resistor 1 kilo ohm gitu ya. Mahasiswa saya dulu agak gila, dia langsung LED masukin ke D1 D2 tanpa resistor. Konsekuensinya harus lihat rangkaiannya dulu nih sih sebenarnya. LED gitu ya. Nah perhatiin dia ada resistornya pasti. Resistornya. Ini masuknya ke node MCU ya. Coba ada yang rangkaian. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting di sini ada resistornya. Kemudian dia masukin ke tegangan di sini. Ini D-nya, yang di sini adalah tegangannya. Nah, sekarang yang seru adalah gini. Bayangin waktu itu mahasiswa saya tidak pakai resistor ini. Di LED, kalau ngerti peralatan elektronik, LED itu tegangan yang ada di sini maksimumnya 0,7 volt. Dia nggak mungkin di atas 0,7 volt. Jadi tidak mungkin di LED itu ada tegangan 5 volt, nggak bisa. Jadi LED itu maksimum 0,7. Dia udah nyala. Nggak bisa dikasih 5 volt, nggak bisa. Karena dia semikonduktor 0,7. Supaya kalau kita kasih tegangan 5 volt, di sini hanya 0,7, kita kasih resistor ini supaya 4,3 voltnya adanya di resistor ini. Jadi fungsi resistor adalah merubah menampung tegangan yang nggak bisa ditampung sama LED-nya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini wajib resistornya dipasang. Nah, waktu itu mahasiswa saya ada yang langsung LED ini tanpa resistor langsung disambungin ke sebelah sini. Ya, sudah meleduk barangnya. Gitu ya, hati-hati. Jadi mainan kayak gini harus ngerti elektronik sedikit sih. Jadi alat-alat seperti ini tegangannya 0,7, terus harus pasangin resistor, ngikutin aja rangkaian-rangkaiannya harus diikutin. Cuman kenapa pakai resistor? Ya soalnya ini ada tegangan 0,7 volt. Ada 4,3 volt di resistor ini. Kalau ada tegangan 4,3 volt, di LED ini resistornya 1 kilo ohm, berarti arusnya adalah V sama dengan I kali R. R-nya 1 kilo ohm, V-nya 4,3 volt, jadi 4,3 dibagi 1000. Jadi arusnya 0,0043. Jadi sekitar 4 miliampere. Jadi arus ini 4 salah. Jadi arusnya di sini 0,4 miliampere lewat sini.
Jadi itu penting, angka 4 miliampere penting. Kalau ampernya kegedean, misalnya resistornya saya cuma kasih 1 ohm, berarti arusnya akan 4 ampere, ini kebakar juga. Node MCU-nya bakal kebakar kalau dikasih 1 ohm. Karena arusnya jadi 4 ampere. Gitu. Jadi itu harus dihitung semua sih sebenarnya, secara elektronik harus dihitung. Karena saya jurusan waktu S1 saya bukan informatika, saya jurusannya elektronika. Jadi ini udah luar kepala hitungan-hitungan kayak gini ya. Jadi udah kayak insting aja nih, gitu ya. Beres ya. Ini buat pengetahuan aja, jadi nggak sembarangan ini dibuat supaya tidak kebakar. Intinya itu aja sih, supaya rangkaiannya berfungsi, nggak kebakar. Jadi nggak sembarangan kita bikin rangkaian seperti ini. Nah, jadi PR yang pertama kali waktu kita mainan ESP8266 itu biasanya cuma nyalah matiin lampu. Kenapa kita nyalah matiin lampu? Karena nyalah matiin lampu kelihatan sama mata. Jadi kita bisa ngecek programnya jalan apa kagak. Nah, programnya bentuknya seperti ini aja. Saya balik lagi ke sini. Masuk ke onocenter.or.id/wiki. Kita cari, jangan ESP826, kasih WMOS. Oke, WMOS. Di sini ada WMOS. Kemudian kita turun ke bawah. Kita blink. Di sini blink. Oke, saya bahas sedikit blink. Tadi udah dibahas sih sebenarnya, cuman ternyata saya mute. Nah, blink itu cuman, jadi program-program Arduino dia cuman ada 2 bagian gede programnya biasanya. Yang sederhana ya, dia bisa gede 2 ini aja. Yang satu namanya setup, yang satu lagi loop. Kalau setup itu ngeset semua interface pertama kali. Kalau loop dia akan programnya muter terus, looping. Muter terus. Nah, waktu setup kita ngeset D2 sebagai output. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini yang saya pakai ya. Tapi nanti kita akan coba pakai yang lain. Nih, ini ada D2, kita set sebagai output. Nanti dari sini kita kasih ke LED. Terus kita bisa kasih ke 5 volt di sini. Bisa kasih 5 volt atau bisa kita kasih ke ground sih sebenarnya. Oke, mana ground teh? G, ini G, ground. Oke, ini ground, ini D2. Jadi kalau kita kasih ke ground, artinya LED-nya harus arusnya dari D2 ke ground. Kalau kita pakai 5 volt, arusnya nanti harus dari 5 volt ke D2. Jadi tergantung. Tapi ini kondisinya kita set sebagai output. Jadi dia akan mengeluarkan tegangan, arusnya akan keluar di sini, berarti ini harus sambungin ke ground, gitu ya. Jadi LED-nya arahnya ke arah ground sini. Nanti ada 5 volt, dia nyala, atau 0 volt dia mati, gitu ya. Jadi nyala mati. Nah, sekarang kalau kita lihat programnya, kita set D2 output, selesai, cuma itu doang. Kemudian kita kasih digital write. Jadi nanti ada 2 write, ada analog write, ada digital write. Write itu nulis ya. Nulis ke D2 low, tegangannya 0, artinya nggak ada tegangan di D2, artinya LED-nya mati. Kemudian kita delay 1 detik, kemudian write ke D2 high, kasih 5 volt, LED-nya nyala, kasih delay 2 detik. Jadi cuma gini aja programnya. Dengan cara itu kita bisa ngelihat, ini LED nyala atau mati. Ini beres ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngutak-ngatik kayak ginian, cuman ini kondisinya saya nggak berani nyoba. Ya Allah, ini lagi hujannya gede banget di sini, petirnya kemana-mana nih. Ini kondisinya kalau apa? Saya nggak berani pakai ESP8266 benerannya, soalnya tadi saya cek sebentar, ini kayaknya konflik dengan software buat screen recordingnya, jadi kita punya masalah. Nah, makanya saya akan simulasiin aja ntar. Oke, mudah-mudahan jalan nih simulasinya. Nah, yang kedua, ini kalau kita lihat di sini di pin-pinnya, di sini ada pin A0, ini pin A0, D0, D5, 6, 7, 8. Ini ada D1, D2, D3, D4. Ada ground, ada 5 volt, di sini ada 3,3 volt. Oke. Nah, di sini ada A0-nya 1 biji. Jadi dia bisa nerima input analog 1 biji, sisanya dia punya 8 input digital atau output digital. Tapi ini analognya cuma 1 biji. Analog kita bisa masukin tegangan seenak jidat antara 0,5 volt. Kalau yang digital dia cuma bisa nerima 0,5 volt.
hanya 0 volt, 5 volt. Dia nggak bisa kasih tegangan di antara itu. Kalau yang analog dia bisa nerima seenaknya. 0, 0,1, 0,2 bisa yang analog ini. Cuman sayangnya ESP8266 dia cuma punya satu analog karena pin yang lain sisanya dia korbankan untuk WiFi yang ini. Ini ada WiFi-nya di sini, ada WiFi-nya supaya dia bisa komunikasi. Jadi dengan modal cuman sekitar 25.000 perak kita bisa mainan kayak ginian sih. Jadi ini harganya 25.000 perak. Nggak mahal-mahal banget. Sekali makan siang kita puasa. Jadi hari Senin kita puasa kagak makan siang, ya udah kita bisa dapat barang ini 1 biji. Lumayan buat mainan iseng. Oke. Nah, terus dengan adanya analog ini kita bisa beli ini Potensio. Ini paling harganya 1.000-2.000 perakan lah. Kalau di Tangsel saya nggak tahu di mana belinya ya. Saya biasanya belinya di Jakarta di Senen. Ada di Kembang Sepatu di Senen. Ini murah di sana. Alat-alat kayak gini saya murah belinya di sana di Senen. Nah, kemudian ini kan ada 3 pin. Jadi pin ini saya kasih 0, pin ini 5 volt, yang pin ini masuk ke A0. Jadi kalau kita masukin ke sininya gambarnya dia, mana tadi? Ini dia. Jadi A0 kita masukin pin tengah dari Potensio, kemudian yang satu dari Potensio kita masukin ke 5 volt, satu lagi masukin ke ground. Jadi ada ground 5 volt, satu lagi 0. Nah, tegangan kita nyalah matiin, kita putar-putar tegangannya. Bagaimana caranya ngebaca tegangan itu? Nah, programnya nggak susah sih sebenarnya. Ini ada contohnya lagi di sini adalah analog read. Kalau kita baca, programnya cuma gini doang. Ini programnya blow on banget sih sebenarnya. Kita setup ini kabel serial tuh komunikasi antara si ESP8266 ke kabel USB yang dicolokinnya. USB itu ada di mana? USB itu ada di sini nih kalau dilihat nih. Ini kalau di Linux ya. Kalau di Windows lain biasanya ls/dev tty. Ini kelihatan ada TTY USB. Ini adalah sambungan komunikasi saya antara laptop saya ke ESP8266. Kalau kita pakai Windows, kemungkinan namanya jadi COM 1, COM 2, COM 3. Bukan COM 1, COM 2 pasti. COM berapa lah nggak tahu saya. Harus dicek dulu dia dapatnya COM berapa. Kalau yang di sini di Linux dia namanya TTY USB 0. Gitu ya. Udah. Nah, caranya kita aktifkan si kabel USB-nya serial, kecepatannya kita set berapa. Kemudian dia baca tegangan yang ada di A0 berapa, di print lewat USB ke layar. Kira-kira kayak gitu, kasih delay 1 detik, baca lagi, print lagi ke layar, kita geser-geser, tiap 1 detik dia bisa berubah-ubah. Kira-kira kayak gitu. Jadi 2 ini yang biasanya dipakai untuk pertama kali kita mainan. Jadi yang pertama nyala matiin lampu, yang satu lagi adalah Potensio dengan analog kita geser-geser. Karena ini saya kondisi takut, nggak berhasil, saya akan pakai dia di internet ada 2 web yang lumayan. Yang satu namanya Tinkercad, TINKERCAD. Satu lagi namanya Walkwi, buat simulasiin hal-hal seperti ini. Oke. Cuman di sini kayaknya ESP8266 nggak ada. Ini kayaknya nggak ada nih, ESP8266 nggak ada. Semprol dasar. Ini kayaknya nggak ada ya. Adanya Arduino Uno, ESP32 adanya. Ini nggak ada ESP yang itu. Ya udah kita kepaksa hidup dengan Arduino nih. Oke. Cuman saya akan coba pakai Walkwi dulu. Anda bisa masuk pakai Google account. Oke, terus kita klik aja nih. Ini banyak contoh-contohnya. Ini feature project. Ini kita masuk sini ya. Nah, ini contoh Arduino yang kondisinya kosong. Ini saya bukan ESP8266 nih, makanya Arduino kelihatan analognya ada 6 ya. A0 sampai A5, A0, A1, 2, 3, 4, 5 berarti Arduino. Terus digitalnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13. Ada ground, ada 5 volt. Nah, sekarang saya akan tambahin LED.
Oke, ini LED. Oke, saya akan masukin ke pin 13. Oke, ups, 13. Oke, terus yang pin yang ini, sorry, yalah, susah banget sih. Nah, saya masukin ke pin ground. Mana dia ground? Ground. Oh iyalah. Ground. Oke. Jadi saya pin 13 saya masukin ke ground, gitu ya. Nah, kenapa saya pin 13? Di sini ada L. Ini L itu lampu, light. Di Arduino itu ada lampu yang ada di motherboardnya Arduino. Arduino beneran juga seperti itu, ada lampu yang di motherboardnya. Kebetulan lampu ini biasanya disambungin ke pin 13. Jadi sengaja saya pilih pin 13 supaya saya punya dua lampu sekaligus nih, ada LED, ada ini. Oh, sorry, saya salah. Ini nggak boleh. Ini saya buang. Bentar, ini gimana cara ngebuangnya nih ya? Ini nggak ada resistornya nih. Alah. Ini gimana? Oh, kebuang udah. Saya tambahin resistor dulu. Ini resistor. Oke, ini 1 kilo ohm langsung. 1 kilo ohm. Nih, resistor. Oke. Oke. Jadi saya punya ini, saya punya resistor, saya sambungin di sini. Dah. Sekarang kita bikin program di sini. Programnya saya akan nyontek masuk ke sini. Arduino, saya akan bikin Arduino Blink. Yang tadi Wemos ya. Sekarang saya Arduino-nya saya bikin Blink. Nih, perhatiin dia pin 13 nih. Pinnya 13 kan? Nih saya ambil pin mode 13 output. Saya balikin ke sini lagi. Iyalah. Mana tadi? Ini dia. Nih saya masukin sini. Oke, udah. Oke, sekarang kita bikin programnya. Mana tadi teh? Ini ya. Oke, sekarang saya bikin digital write 13 high, delay 1 detik, 13 slow, delay 1 detik lagi. Gitu. Ini yang slash berarti dia komentar aja. Ini saya copy. Ini bahasa yang dipakai bahasa C ya, kalau tahu bahasanya bahasa C bukan Python ini. Tapi sama Python ya mirip-mirip lah. Logika berpikir sih nggak beda jauh satu sama lain. Cuma nanti formatnya ada beberapa format yang agak beda lah. Mana sih tadi ini ya? Oke. Sekarang saya tempel di sini. Nah, dia dapat. Jadi programnya cuma kayak gini aja. Pin 13 output, digital write 13 high, delay 100, delay 13 low, delay 100, selesai. Oke. Sekarang saya akan jalanin ini. Di dunia benerannya ini disolder nih. Ini solder ke sini nih, solder ke sini nih pakai ini ya, pakai apa sih namanya tadi? Pakai kabel jumper, beli kabel jumper. Kabel jumper tuh harganya berapa ya? 10.000 perak kalau nggak salah, dapatnya 20 biji atau berapa lah. Jadi oke banget lah. Dan warna-warni. Kita coba jalankan ya. Start simulation, jalanin. Oh, nggak nyala mati. Oh, ini nyala nih. Ini mati ya. Ini nyala, mati. Oh, tapi ini nggak nyala mati nih. LED-nya nggak nyala mati ya. Karena LED-nya kayaknya kebalik. Tapi lampu yang ini nyala mati, LED-nya kagak nyala mati. Oke. Sekarang kita rubah sekarang. Ini kondisi LED tidak nyala mati. Ini saya delete. Ini saya delete. Oke.
Saya rubah lagi ya. Coba. Nih saya pakai ground yang di sini lah biar gampang. Oke. Oke. Jadi LED-nya dibalik sih. Jadi nggak usah takut mainan kayak ginian. Ya kadang-kadang bisa kebakar sih. Cuman kalau LED itu kebakar masih murah. LED itu harganya berapa ratus perak lah, 200 perak atau berapa lah. Coba kita jalanin sekarang. Nah, sekarang LED-nya nyala. Jadi kalau kebalik LED-nya nggak nyala. Gitu aja sih. Jadi perhatiin LED nyala, ada 2 LED nyala sekaligus ya. Nyala mati, nyala mati. Deh. Dan ini kita bisa rubah programnya. Ini kan 1000 ya. 1 detik sekali. Ini saya ganti jadi misalnya 300 milisecond. Ini 300 supaya cepat. Ini kan 1 detik kayak gini ya lamanya. Oke, sekarang saya jalanin ulang. Oke, nah ini lebih cepat nih sekarang nyala matinya. Oke, dengan cara ngerubah ini kita bisa nyala matiin. Dengan cara yang ini kita bisa programming Arduino-nya gampang. Nah, ini 1 nyala mati. Terus kita juga bisa potensio. Tadi ini udah beres, stop aja. Ini saya buang. Sorry. Oke. Masalahnya buat potensio saya gimana cara nempelin serial di sini ya? Gue gak tahu deh serialnya bisa dilihat di mana nih. Waduh, nggak tahu deh. Coba. Kita coba aja ya. Push button. Cari potensio susah banget sih. Mana potensio? Slide switch. Oke. Potensio kagak ada ya. Mana potensio? Nggak ada potensio sih. Alat yang paling blow on itu nggak ada di sini ya. Kagak ada potensio ini. Walah. Nggak ada potensio. Oh, ini ada nih. Oke, dapat potensio. Oke. Mana tadi? Ini dia potensio. Ini kelihatan ada 3 pin. Ini kalau dibaca ini ground, ini signal, ini VCC. Ya udah kita sambungin aja. Ini supaya enak di sini. Sekarang kita akan sambungin ini ground. Oke. Ini VCC. VCC-nya tuh ada di mana VCC-nya? Ini dia VCC-nya. Supaya gambarnya rada bagus dikit, saya bikin seperti ini. Oke. VCC-nya 5 volt. Nah, sekarang signalnya saya akan masukin ke A0 di sini. Oke. Jadi saya sudah masukin sinyal ke A0. Nah, sekarang yang jadi masalah saya pengen monitoring ini semua lewat kabel serial. Gimana caranya? Ini nggak bisa yang ini. Bego ini. Waduh.
Kagak ada dia. Masalah nih kita. Kita tidak bisa nyambungin kabel serial. Oke, gak ada kabel serialnya. Waduh. Oke, sekarang lagi mikir gimana caranya kita bisa ngasih lihat tegangannya berapa ya gitu ya. Tapi nanti tegangannya dia akan ngasih lihatnya bukan 0,5 volt tapi 0 sampai 1024. Karena 1024 itu adalah desimalnya F-nya berapa ya? Pokoknya 1024 itu F 4F kalau nggak salah, atau 2F apa berapa F gitu ya. Kita kondisinya nggak bisa ngasih lihat pakai kabel serial. Yang paling bisa kita kerjakan adalah kita bisa ngasih lihat dalam bentuk LCD kayak gini, atau kita kasih lihat LCD pakai I2C. Bedanya apa LCD yang 16x2 sama 16x2 I2C? Kalau 16x2 ini pinnya banyak nih. Coba kita lihat di sini, ini pinnya banyak banget nih ya. Ada D1, D, ini pinnya banyak banget nih. Ini pinnya bejibun nih, yang harus disambungin. Ribet, maka yang ini biasanya saya buang. Ini gimana cara ngebuangnya? Gue delete, oke. Kalau mau lebih enak, saya akan pakai LDC I2C. Nah, I2C ini pinnya cuma sedikit. Cuman ada ground, VCC, SDA sama SCL. Nah, kita lihat di sini ground VCC bisa sama, ini ground sama ground VCC, ini ada ground sama VCC. Nah, tinggal SDA, SCL ada di mana nih? Ini kayaknya. Waduh. Ntar, nggak hafal saya. Jadi pinnya kita kepaksa sama kayak ginian ya. Coba Arduino SDA SCL pin. Jadi itu kayak komunikasi serial sih sebenarnya. Coba kita lihat dulu ya. Sensor ada di mana? Oh, ini dia. Ini dia. SDA SCL-nya. Cuma di situ ada kagak? Yang jadi masalah di situ nih. Coba lihat. Oh, ini dia nih. Ini dua nih. Ini dua makhluk ini ya. SDA SCL-nya ada di sini nih. Cuman nggak dia kasih nama nih. Rese. Coba kita lihat. Yang SCL adalah yang ujung, SDA-nya yang sebelahnya. Ini ada RF, ini ground. Coba terus 13 ya. RF ground 13. Coba kita lihat lagi ke sini. Di sini ada RF ground 13, di sini SCL, ini SDA. Jadi kita bisa mainan di sebelah sini nih. Oke. Sekarang kita akan coba sambungin si Arduino-nya. Oke. Sekarang yang ini kita sambungin. Coba lihat lagi di sini. SCL adalah yang ujung, SDA yang sebelahnya. SCL ujung. Ini SC. Salah ya? Salah. Lagi ulang. SCL. Ini dia ke sini. Oke. Terus SDA. Oh, dia udah ngasih tanda nih. Supaya rapi saya giniin. Nih.
Nah, sekarang ground. Oke, dia udah ngasih tanda kemananya. Kita ngikutin, bagus, pintar juga dia ya. Nih, masukin ke sini. Pin yang sama. Oke. Deh. Woods. Salah masuk. Nggak bisa. Oke, saya punya masalah. Pin ini cuma bisa dicolokin sama satu pin aja. Jadi saya butuh tambahan alat sih sebenarnya. Bisa tambahin ini nggak ya? Ini dia breadboard. Saya tambahin mini breadboard. Aduh, jadi banyak banget alatnya. Rese, males. Ini karena dia nggak bisa sekaligus beberapa, jadi cuma bisa satu dia. Mana tuh breadboardnya? Nih, saya pakai mini breadboard aja. Iyalah, lepasin dulu. Ini saya pengen geser. Oke. Ini geser ya. Dah. Nah, ini nggak bisa masuk ke situ. Jadi caranya ini saya buang dulu kabelnya. Saya akan sambungin ground ke sorry. Mana? Ini ground. Saya sambungin ke sini nih. Misalnya ke ujung sebelah sini. Jadi gini nih. Harus ngerti isi breadboard ya. Harus diajarin dulu isi breadboard. Isi breadboard tuh kabel. Sorry. Delete dulu. Dah. Jadi ini kabel, ini kan banyak lubang-lubangnya. Kabelnya kayak gini nih, dari titik ini ke sini kabelnya. Jadi kabelnya gini, vertikal kabelnya. Bukan horizontal. Kalau breadboard seperti ini, dia pasti kabelnya vertikal. Gitu. Kenapa dia kabelnya vertikal? Karena breadboard ini dirancang untuk dicolokin sama chip seperti ini. Jadi chipnya dicolokin ke sini. Konsekuensinya, supaya pin-pinnya nggak korslet, ini nyambungnya vertikal semua kabel-kabelnya. Jadi kalau saya mau nyoba minta bantuan breadboard, saya caranya gini, klik ini, terus saya colokin ke sini, klik, dah. Nanti ini kabel ini nyambung semua ke sini. Nah, tinggal urusannya pin ini saya nih, situ ya. Jadi ini nyambung nih. Ini juga sama nih. Nyambung, dah. Urusan ground beres. Nah, sekarang urusannya 5 voltnya nih yang kacau. Nah, kita punya masalah dengan 5 volt. Sama kayaknya kita butuh breadboard lagi. Jadi ini harus saya buang dulu. Lewatin breadboard lagi kepaksa. Ini 5 volt. Sini. Oke. Ini saya butuh 5 volt lagi. Masuk. Nah, tinggal 5 volt yang ini saya harus sambungin lagi nih. Iyalah. Ya. Ini perhatiin, ini nggak korslet. Ini karena kabelnya kan ketutupan apa sih namanya? Plastik. Nah, karet. Jadi ini tidak korslet, yang kesambung cuma ini. Jadi 5 voltnya beres, kesambung semua, groundnya kesambung semua, semuanya nyambung. Nah, berarti saya harus bikin program supaya bisa baca potensio sama baca ini. Sekarang, ini programnya kita ganti. Susah ya. Nih, udah mau maghrib Ini saya buang dulu. Oke.
Oke, sekarang saya akan colong dulu program yang gampangnya dulu ini. Oke, saya akan Arduino read analog voltage. Nah, ini cuman kayak gini doang. Oke, saya akan colong sedikit dulu. Nah, ini mainnya kayak gini. Wah, ini rumit banget, jangan yang rumit kayak gini lah. Yang tadi bagus banget nih, yang Wemos aja ya, saya ambil dulu Wemos. Jadi teknik programming nyolong ini apa sih? Nyolong subroutine lah kira-kira. Ini kita buang karena kita nggak punya. Kita akan baca ini aja, analog read, delay. Nah, ini kayak saya ambil di sini, saya masukin sini. Ini di sini saya pakai. Cuman ini serial printnya nggak dipakai. Oke. Ini jadi kayak gini. Oke, sementara jadi kayak gini dulu ya. Bentar. Jadi saya butuh analog read, saya delay 1 detik. Nah, sekarang ini harus dikirim ke sini. Nah, ini dan kita makainya I2C. Nah, seru nih. Ini TM, ini pakai I2C nggak nih ya? Nah, ini nggak tahu saya pakai I2C apa kagak nih. Oke. Ini kayaknya pakai I2C nih. Ini kayaknya I2C nih. Coba ya. Ini kita percobaan aja ya. Ini saya ambil include wire TM ini. Dia untuk 7 segmen, maka I2C kayaknya saya akan kalau gagal ya sudah nasib. Oke. Oke, salah. Oke. Ini bukan di sini, salah. Atau saya colong semuanya dah. Dah. Ini percobaan ya. Coba kita jalanin, mudah-mudahan bisa. Ini programnya agak panjang, kalau dibaca kira-kira gini. Begin. Oh, dia masih ada serialnya ya. Ini nggak dipakai karena kita nggak punya serial. Ya nggak apa-apa lah, kita pakai aja serialnya, tapi serialnya nggak dicolokin, jadi nggak bisa dilihat nih sebenarnya. Jadi ini ada wire begin, kemudian analog read dibaca sini, buffer kosong, terus print analog read, display, brightness, display ke sensor 500 detik. Jadi caranya displaynya dinyalain, set brightness, kirim displaynya, hasil sensor reading tuh yang ini, sensor reading adalah analog read, terus kita konversin dari integer jadi ASCII, terus display sebagai ASCII string. Delay 500 dan looping lagi tiap 500 detik dia ngerjain ini. Cuman di sini ada yang nggak kepake, yaitu yang serial begin sama serial print nggak kepake, soalnya ini kabel serialnya tidak dicolokin ke komputer. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba jalankan. Oke. Kita punya masalah karena file TM1650-nya nggak ada di dalam sini. Di dalam walkWI-nya nggak ada. Jadi kita nggak bisa ini, saya nggak tahu dia pakai library apa buat ngomong ke sini. LCD-nya ini dia pakai apa? Nggak tahu dah. Oke. Ini udah maghrib ini. Ini masih gagal, seru sebenarnya urusannya.
Kita lanjutkan minggu depan, tapi mudah-mudahan udah mulai kebayang. Yang seru nanti adalah untuk install library ini. Kita perlu install tambahan-tambahan segala macam library-nya supaya bisa ngomong ke alat-alat ini. Kira-kira kayak gitu. Saya akan coba minggu depan bisa nggak kita langsung ngomong ke alatnya pakai Zoom. Kalau nanti Zoom-nya gagal, ya minta maaf. Cuman besok, kalau Anda tertarik, besok saya akan uji nyali karena tidak pakai Zoom besok itu di kelas, tapi offline. Kalau mau, besok saya akan coba tanpa Zoom mainan alat-alat ini, gitu. Oke, saya cukupkan sekian dulu hari ini. Ini masih gagal yang analognya, tapi yang digitalnya oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Kita akan mulai lagi minggu depan ya. Tolong kasih tahu teman-temannya yang kelas reguler. Minggu depan saya itu hari Kamis pagi sampai sore dipanggil sama BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Mereka ada FGD untuk cyber security untuk IKN, Ibu Kota Nusantara yang di Kalimantan itu. Jadi saya Kamis satu harian minggu depan, bukan besok, nggak ada. Jadi teman-teman mahasiswa reguler tolong bilang ini mahasiswa regulernya suruh ikut ke ini dong, ke kuliah malamnya lah gitu. Soalnya saya minggu depan saya dipanggil. Itu isinya bintang 2, bintang 3, bintang 7 lah kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Sekian dulu, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.